Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Februari 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga para pemirsa dan pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 197, mengangkat tema doa ketika bangun tidur, bagian yang pertama. Kalau jenengan masih ingat, di seri sebelum ini kita membahas tentang doa ketika terjaga, ya, di malam hari. Apa bedanya sama doa ini? Kalau di seri yang lalu adalah tengah-tengah tidur bangun, maksudnya belum saatnya apa? Belum saatnya bangun. Ya. Kalau ini doa ketika saatnya bangun. Ya, makanya kalau jenengan perhatikan di seri sebelumnya, redaksinya adalah doa ketika terjaga di malam hari. Ya, misalnya jenengan biasa bangun jam 4, ternyata terjaganya jam berapa? Jam 2, jam 11, jam 1, itu berarti belum saatnya bangun. Ya, itu ada doanya sendiri. Nah, yang sekarang kita bahas adalah doa ketika kita bangun, beneran bangun di pagi hari, di saatnya bangun. Ini yang akan kita bahas. Jadi kalau kita perhatikan, Islam itu sangat detail sekali dalam menyampaikan ajarannya kepada kita. Bayangkan mulai dari bangun, bahkan terjaga saja, kemudian bangun sampai tidur kembali, itu kita selalu diajarin untuk berdoa, untuk berzikir, mengingat sinten, mengingat Allah. Jadi kita ini melalui zikir-zikir dan doa-doa tersebut kita diajari supaya jangan pernah lupa mengingat Allah. Sehingga disediakanlah di dalam agama kita berbagai macam zikir, berbagai macam doa, agar waktu-waktu kita tidak ada yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mengingat Allah dengan doa, bisa dengan zikir, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan sholat, bisa dengan menghadiri pengajian. Bisa nggak masak itu mengingat Allah, Bu? Kok bisa, Bu? Masak ingat Allah, Bu? Masak ingat Brambang. Ya. Bapak-bapak macul mengingat Allah, sakit. Engkau salah boleh nandur. Kudune maju malah mundur. Apa kudune mundur tapi maju? Ya. Bisa dengan niat. Dengan apa? Niat. Ibu-ibu memasak, itu apa dapat pahala, Bu? Masak, aktivitas masak, itu dapat pahala? Hah? Serius apa lah? Tergantung apa? Niatnya. Ya, dan tergantung apa yang dimasak. Ya. Ya.
Jadi tergantung niatnya apa. Jadi mengingat Allah saat memasak itu sangat mungkin. Seperti bapak-bapak macul, narik becak, ngerjain bangunan, berada di kantor, ya, atau aktivitas-aktivitas yang lainnya, itu jenengan bisa mengingat Allah melalui aktivitas-aktivitas itu, yaitu dengan niat. Ya. Jadi ibu ketika masak niatnya adalah apa, Bu? Apa? Memberikan pelayanan terbaik kepada keluarga. Niat yang baik atau tidak? Niat yang baik. Bapak-bapak ketika bekerja niatnya apa? Memberikan nafkah yang terbaik kepada istri dan anak-anak. Itu dapat pahala. Ya. Jadi mengingat Allah Azza wa Jalla 24 jam, ya. Itu bukan artinya 24 jam kita harus di masjid terus. Bukan. Dan nanti kalau ibu-ibu 24 jam di masjid terus, lah kok bapaknya karo anaknya makan apa? Ya. Jadi bukan seperti itu maksudnya mengingat Allah 24 jam. Maksudnya adalah kita memanfaatkan waktu-waktu itu untuk mengingat Allah dimanapun kita berada, dengan cara apapun dan dalam aktivitas apapun, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata doa bangun tidur itu ada beberapa bacaan, ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya akan awali dengan redaksi yang pertama yang paling familiar buat kita. Apa itu, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampun hafal? Alhamdulillah. Enggak ada yang enggak hafal nggih? Hafal semua nggih? Alhamdulillah. Tadi baca enggak? Tadi pagi baca enggak? Benar. Alhamdulillah. Ada sebagian orang begitu bangun sih digolet apa? HP. Bukannya mikirin doa, malah mikirin apa? HP. Ada, Bu, yang kayak gitu, Bu? Mana orangnya? Ya. Begitu bangun baca doa. Ya. Apa dalilnya yang melandasi doa tersebut? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Hudzaifah. Sinten, Bu? Hudzaifah. Ini salah satu nama sahabat yang masih cukup jarang dipakai oleh kita. Ya, kalau Umar banyak, ya, siapa lagi? Ya, Utsman banyak, ya, Abdurrahman banyak, Abdullah banyak, tapi Hudzaifah ini termasuk nama yang jarang dipakai. Ya. Maka jenengan kalau mau punya anak kasih nama siapa? Hudzaifah. Nama lengkapnya Hudzaifah ibnul Yaman, ya. Tapi nek jenengan ya aja Hudzaifah ibnul Yaman. Bapaknya siapa? Bejo ya Hudzaifah bin Bejo gitu. Kecuali nek bapaknya jenengane sinten? Yaman, enggak apa-apa, ya. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min manamihi qala. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun tidur, beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, doa ini sejak kita kecil. Ya, saya ingat ya, sejak kita, bahkan mungkin sejak kita TK.
Kita sudah diajari doa ini. Nggih, Bu? Alhamdulillah. Berarti doa ini itu enggak asing buat kita. Tapi, ada tapinya. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang enggak tahu artinya. Betul? Ngerti ini alhamdulillah yang ngerti. Tapi kelanjutan nih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini artinya apa? Jadi banyak di antara kita itu membaca sesuatu yang enggak tahu artinya. Berarti mendingan enggak baca nggih, Bu nggih? Mendingan mana? Mendingan baca enggak tahu artinya, apa enggak baca atau baca tahu artinya? Ya, mendingan tak baca tahu artinya. Ya. Daripada enggak baca sama sekali, ya. Kita sekarang levelnya sudah baca, alhamdulillah. Mari kita naikkan levelnya. Jadi ibarat kita sekolah, gue aja PAUD terus itu loh maksudnya. Ibarat kita sekolah itu jangan PAUD terus. Habis PAUD ya naik toh. Kemana? TK, habis TK SD. Masa dari dulu baca doa ini gak tahu artinya? Maka kita naikkan levelnya. Mari kita pelajari artinya. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah dia mematikan kita. Kita ulangi. Alhamdulillah napa? Segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Sudah ngerti, Bu, artinya? Sudah ngerti atau belum? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Jadi medeni Ustaz ana mati-mati nih. Ya, nanti kita akan jelaskan. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali, akan dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Sudah. Setelah kita memahami artinya, terjemahannya, maka PR berikutnya adalah berusaha untuk merenungi kandungannya. Jadi merenungi kandungan itu level setelah memahami arti. Merenungi kandungan level sesudah nopo? Memahami arti. Jadi tadi kita baru memahami arti. Kayak baca Al-Quran itu baru baca Quran terjemah. Ya. Mari kita naik ke level merenungi artinya. Kalau kita perhatikan, di sini kita mengawali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Menghidupkan di sini maksudnya adalah membangunkan. Mematikan artinya adalah menidurkan. Ya, jadi kita memuji kepada Allah karena Allah telah ahyana, membangunkan kita, ba'dama amatana, setelah menidurkan kita. Ya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kita akan dibangkitkan. Kapan itu? Di hari kiamat. Nah, setelah kita merenungi, mari kita ambil kesimpulan apa prinsip-prinsip yang bisa kita praktekkan dari doa ini. Jadi bayangkan, doa saja itu bisa kita ambil prinsip-prinsip kehidupan dari situ. Yang prinsip-prinsip ini kalau kita praktekkan dalam keseharian kita, maka hidup kita akan terasa lebih baik, lebih nyaman, lebih bahagia, lebih senang.
Jadi bisa Ustaz doa ada prinsip. Mulane ngaji. Nek mboten ngaji nggih mboten ngertos. Kalau nggak ngaji ya nggak tahu. Di sini kita bawakan 3 prinsip. Berapa prinsip? 3. Prinsip yang pertama diambil dari kalimat alhamdulillah. Prinsip yang kedua diambil dari kalimat alladzi ahyana ba'dama amatana. Dan prinsip yang ketiga diambil dari kalimat wa ilaihin nusyur. Kita bahas prinsip yang pertama. Alhamdulillah. Apa tadi terjemahannya Bu? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini prinsip namanya prinsip bersyukur. Kenapa Bu? Bersyukur. Agar hidup kita bahagia, maka prinsip yang pertama adalah banyak-banyak bersyukur. Makanya begitu bangun tidur, kita diajari untuk mengucapkan alhamdulillah. Itu yang pertama kali kita ucapkan. Udu tangi turu di HP-ne udu. Bukan itu yang kita ucapkan, mana HP bukan. Ya. Tapi begitu bangun yang kita ucapkan alhamdulillah sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita sudah dibangunkan sama siapa? Sama Allah. Bisa bangun tidur itu nikmat atau tidak? Nikmat. Buktinya itu nikmat, gak semua orang dikasih. Maksudnya pripun Bu? Gak semua orang dikasih bangun tidur. Maksudnya pripun? Ada orang tidur terus gak bisa bangun. Kenapa? Hah? Mati? Oh, langsung mati boy. Ada orang tidur gak bisa bangun karena stroke. Ya cukup mati di situ. Stroke. Ya. Mati boy. Ya. Ada orang nggak bisa bangun. Subhanallah. Kapan itu saya baca berita? Ada orang di zaman ini bukan di zaman dulu. Sampai sekarang masih hidup. Ada orang sudah tidur Bu, nggak bangun itu 30 tahun. Kenapa? 30 tahun. Seingat saya 30 tahun. Jadi dia kecelakaan, koma, sampai 30 tahun dirawat di rumah sakit. Dia nggak mati, belum mati dia. Ya. Ditunggui sama bapaknya, sama ibunya, pak adiknya, sama kakaknya. Jangan bayangkan, kalau sampai kejadian jarinya satu bergerak, senengnya pol sekeluarga. Cuma nopo? Jarinya bergerak. Itu sudah jadi kabar apa? Gembira. Jadi ada orang tidur, itu gak bisa bangun. Mungkin karena sakit, karena koma, karena stroke, atau mungkin gak bisa bangun karena mati. Betapa banyak orang-orang yang tidur ketika dibangunkan tubuhnya sudah kaku, sudah beku, sudah dingin, alias sudah mati. Berarti bangun tidur itu adalah nikmat. Kenapa kita tidak menyadari nikmat itu? Kenapa Bu? Karena saking seringnya kita bangun, tidur, akhirnya kita tidak lagi merasa itu sebagai sebuah nikmat. Dan yang menyebabkan orang hidupnya tidak bahagia adalah karena tidak menyadari nikmat. Dan tidak menyadari nikmat itulah pemicu orang enggak bersyukur.
Jadi orang tidak mensyukuri nikmat awalnya karena tidak menyadari nikmat. Karena tidak menyadari nikmat jadi tidak bersyukur. Itu yang menyebabkan orang hidupnya tidak bahagia. Coba jenengan perhatikan Bu, Pak. Di sana sini, bahkan mungkin termasuk kita. Sering ngeluh toh? Jenengan sering ngeluh nggak Bu? Boten. Benar lah. Ngeluh apa biasanya? Sing apa nih? Sing utangnya akeh. Apa maning? Sing sirahe mumet. Sing bayeke lara. Sing panene gagal. Sing bocahe angel. Sing bojone apa Bu? Galak. Ya. Coba sekarang kita itu sering banget ngeluh. Kenapa kita sering ngeluh dengan kondisi kita? Karena rata-rata dari kita kurang mensyukuri apa yang kita miliki. Kita ini lebih terbiasa dan lebih senang ngelihat yang di atas daripada yang di bawah. Kenapa kita mengeluhkan pasangan kita? Ya, ibu-ibu mengeluhkan suaminya yang kurang ganteng. Bapak-bapak mengeluhkan istrinya yang kurang cantik. Kenapa? Karena yang ditonton artis. Ibu-ibu membandingkan bapaknya dengan aktor. Bapak-bapak membandingkan istrinya dengan artis. Akhirnya kurang syukur. Padahal kalau kita mau ngelihat ke bawah, ibu-ibu yang punya suami, Bu, seperti apapun wajah suami ibu, ya, masih beruntung jenengan punya suami. Bapak-bapak juga sama. Sesederhana apapun penampilannya istri jenengan, jenengan harus bersyukur karena ada laki-laki yang nggak punya istri. Coba kalau pola pikir kita seperti itu, Masya Allah. Jenengan tadi mengeluhkan ada sing beyek lara, sing sirai apa? Mumet, sing apa maning ibu biasanya? Apa? Sing asam urat, sing kolesterol, sing apa lagi? Ya. Karena kita nggak ngelihat orang lain yang lebih parah kondisinya dibandingkan kita. Saya kasih contoh, Bu. Beberapa pekan yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, ada seorang mubaligh. Seorang apa, Bu? Mubaligh. Meninggal dunia. Mubaligh ini namanya Abdullah ba Ni'mah. Sinten namanya? Abdullah ba Ni'mah. Tinggalnya di Saudi. Mubaligh ini lumpuh total. Apa? Lumpuh total. Nggak bisa menggerakkan apapun dari tubuh. Bahkan menggerakkan jarinya saja nggak bisa. Lumpuh total. Panjang kalau diceritakan awalnya. Ini kejadian sekitar 30 tahun yang lalu. Tapi beliau ini dengan kondisi yang seperti itu tetap aktif berdakwah. Caranya bagaimana? Kalau mau ngisi ya digeledek. Digeledek pakai apa? Pakai kasur. Terus nanti kalau mau ngisi kasurnya agak diapakan? Agak ditegakkan sehingga bisa ngisi pengajian.
Beliau pernah diwawancara sama sebuah stasiun televisi. Ditanya, salah satu pertanyaannya adalah, apa jenengan nggak pernah ngeluh? Apa jenengan nggak pernah apa? Ngeluh dengan kondisi seperti itu? Karena orang lihatnya di luar, ini orang Masya Allah ya, tegar banget gitu loh. Dengan kondisi yang separah itu tetap dakwah kemana-mana. Nasihati orang, isi pengajian. Kata beliau, ya iyalah saya pernah ngeluh. Karena saya juga manusia biasa. Ada setan goda, nafsu, ya emosi. Saya pernah ngeluh. Gimana nggak ngeluh kondisi seperti ini bertahun-tahun? Terus apa yang Anda lakukan ketika mengalami suasana hati seperti itu? Mengalami suasana hati nggak nyaman, ngeluh dengan kondisi. Kata beliau, saya akan membesuk orang yang sakitnya lebih parah dari saya. Jadi kalau saya lagi kurang syukur dengan kondisi saya akan mencari orang yang lebih parah kondisinya dibandingkan saya. Dan saya akan besuk dia. Apa ada orang yang lebih parah daripada jenengan? Yang sudah lumpuh total mungkin sejak usia 20 tahun. Sampai hari diwawancara itu usia beliau sekitar 50-an tahun. Berarti sudah lumpuh berapa tahun? 30-an tahun. Gak bisa bergerak 30-an tahun. Apa ada orang yang lebih parah dari jenengan kondisinya? Kata beliau, ada. Saya pernah mendatangi orang yang lumpuh sejak lahir. Kalau saya lumpuhnya mulai usia berapa? 20 tahun. Jadi saya pernah mengalami suasana kondisi sehat bugar berapa tahun? 20 tahun. Saya pernah mendatangi seseorang yang dia sudah lumpuh sejak lahir. Begitu lahir langsung lumpuh. Dan dia hidup puluhan tahun. Satu, lumpuhnya sejak lahir. Yang kedua, orang ini gak bisa ngomong apa-apa. Saya masih bisa ngomong. Bahkan kata beliau, ketika saya datang ke sana, menjenguk orang tersebut, saya kaget. Karena di kasur orang yang saya jenguk itu ada darah yang berceceran di mana-mana. Ada darah yang berceceran di mana-mana. Ada apa gerangan? Ternyata barusan ada tikus. Ada tikus masuk ke rumah orang tadi, ke kamar orang tadi. Dan tikus itu ngerikiti, memakan jari-jari orang tersebut. Habis 2 jarinya. Apa orang ini nggak kesakitan? Kesakitan, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Kata Abdullah bin Ni'mah, setelah saya mengunjungi orang itu, saya merasa sehat walafiat. Karena ada yang lebih parah dibandingkan saya. Terus setelah itu beliau kasih nasihat.
Coba para pendengar, para pemirsa bayangkan. Saya, kata beliau, Abdullah bin Imam, sudah 32 tahun mengimpikan bisa membuka mushaf Al-Quran. Saya sudah 32 tahun mengimpikan mushaf Al-Quran di depan saya dan saya bisa buka dengan jari saya halaman per halaman. Dan sampai detik ini saya nggak bisa buka. Karena jari saya nggak bisa saya gerakkan. Terus beliau katakan, coba para pemirsa dan para pendengar yang sehat walafiat. Sudah berapa lama Anda tidak membuka mushaf Al-Quran dengan jari-jari kalian yang sehat? Jadi ini memberi contoh kepada kita bahwa orang hidup tidak bahagia itu kebanyakan bukan karena kurang nikmat, tapi karena kurang apa, Bu? Kurang syukur. Maka ketika kita baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana, prinsip yang pertama yang diajarkan adalah prinsip apa? Syukur. Yang kedua, prinsip yang diajarkan dari doa ini adalah meyakini bahwa semua sudah diatur oleh sinten? Allah. Bismillah. Dari mana kita bisa mengambil pelajaran prinsip ini? Dari kalimat alladzi ahyana ba'dama amatana. Yaitu Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Menghidupkan tadi artinya apa, Bu? Membangunkan. Mati tadi artinya apa? Tidur. Jadi yang mengatur si A tidur dan bangun, si B tidur dan tidak bangun. Sinten yang ngatur? Allah. Berarti bangun atau tidak bangunnya kita setelah tidur itu tergantung takdirnya sinten? Allah. Yang punya kuasa untuk menentukan si A bangun, si B enggak bangun itu Allah. Bahkan bukan hanya ngatur itu. Kejadian dan peristiwa di alam semesta ini. Semuanya yang ngatur adalah sinten? Allah. Terus kenapa Ustadz kalau kita punya prinsip itu? Kalau kita meyakini prinsip itu, maka kita akan lebih siap untuk berlapang dada menghadapi takdir-takdir Allah. Takdir Allah itu ada yang menyenangkan, ada yang apa, Bu? Kebalikannya menyenangkan apa? Ada yang menyedihkan. Takdir Allah itu ada yang membuat kita tertawa, bahagia, ada yang membuat kita menangis sedih. Biasanya sing angel niku sing pundi, Bu? Menghadapi takdir Allah yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Yang menyedihkan. Jenengan dapat arisan, seneng mboten? Seneng mboten? Seneng. Kudu lumah duwite ora anak. Jebule tase bolong. Seneng napa mboten? Mboten. Jenengan lapang dada menerima yang dapat arisan atau yang arisannya hilang? Yang mana yang lapang dada? Kudune loron-loron. Harusnya dua-duanya. Anak kita lahir, seneng mboten? Seneng. Mau anak lahir masa enggak seneng? 1 jam kemudian meninggal. Susah mboten? Susah. Jenengan berlapang dada ketika anaknya lahir atau ketika anaknya meninggal? Bu? Sing pundi? Harusnya dua-duanya. Karena yang menakdirkan anak kita lahir sinten? Allah. Yang menakdirkan anak kita meninggal sinten? Allah. Yang menakdirkan kita dapat apa tadi? Arisan sinten?
Allah. Yang menakdirkan duitnya gigal sinten? Allah. Semua kejadian peristiwa di alam semesta ini itu tidak lepas dari takdirnya sinten? Allah. Maka upayakan untuk berlapang dada. Sudah. Yang ketiga, prinsipnya diambil dari perkataan kita wa ilaihin nusyur. Apa prinsip yang ketiga? Mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepada Allah lah kita akan dibangkitkan. Jadi kita hidup di dunia itu enggak selamanya. Setelah kehidupan ini, kehidupan dunia, masih ada kehidupan yang lain. Kehidupan di alam mana? Di alam akhirat. Makanya orang yang beriman ketika dia yakin bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan lain, dia akan hati-hati. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berideologi, hati-hati dalam berkeyakinan, serba hati-hati. Kenapa Ustadz? Karena setiap yang kita kerjakan ada tanggung jawabannya. Setiap yang kita kerjakan ada balasan. Yang baik atau yang buruk? Perbuatan yang baik atau yang buruk? Dua-duanya. Perbuatan baik ada balasannya, perbuatan buruk juga ada balasannya. Jenengan loh datang ke sini capek-capek. Bismillah. Ada yang sepedaan, ada yang motoran, ada yang angkotan, ada yang mobilan, ada yang jalan kaki. Capek mboten, Bu? Bu, capek mboten? Ora? Semono lah. Jenengan pikir capeknya jenengan datang ke sini itu enggak akan dibalas sama Allah? Dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar debu bayangkan. Enggak kelihatan saking kecilnya. Yarah, dia akan mendapatkan balasannya. Jadi capeknya jenengan, Bu, datang ke sini, Pak. Meluangkan waktu di saat orang-orang melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Jenengan datang ke sini rutin, hujan berangkat, panas berangkat, ora udan ora panas, berarti apa? Mendung. Tetap berangkat. Ya. Panas-panas titik, meriang-meriang titik, mangkat. Ya. Pengorbanan jenengan itu akan mendapatkan balasan nanti di hari kiamat. Tapi ingat, bukan hanya kebaikan yang akan mendapatkan balasan, keburukan pun Anda mendapatkan balasan. Ngerasani, napa Bu? Ngerasani, menggunjing orang, ada balasannya? Ada. Apalagi yang digunjing suaminya sendiri. Ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu nek wis ketemu karo balane, ya, pada belanja apa? Nang bakul sayur, obrolannya apa? Bojoku medit padok. Bojone dewek dirasani. Ya. Itu ada balasannya itu. Ya, jangan dipikir itu hanya sekedar ucapan yang terucap kemudian nggak ada balasannya. Makanya kalau kita tahu prinsip yang ketiga ini, kita akan semakin hati-hati. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah fenomena tindihan termasuk gangguan dari makhluk halus? Silakan Ustaz. Fenomena tindihan. Tindihan itu kayak terhimpit ya, lagi tidur. Bisa jadi itu gangguan dari setan, ya. Atau bisa jadi itu gangguan dari pikiran, ya. Karena sebelum tidur nonton film apa? Horor. Akhirnya kebawa sampai
di dalam mimpi, di tidur. Jadi sangat mungkin nanti insya Allah ada, habis kita menyelesaikan doa ketika bangun tidur, mungkin 2 sesi mungkin atau 3 sesi, nanti kita ada doa orang yang mendapatkan gangguan tidur. Ya, ada doa bagi orang yang mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur itu melihat hal-hal menakutkan, kemudian terbangun kaget. Ya, itu nanti ada doa khususnya. Maka terus ikuti fikih doa dan zikir ini. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya Ustaz, keluar dari tema ini Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada seorang laki-laki yang sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak lagi. Dia memberi nafkah kepada keduanya, namun tidak menafkahi anak yang lain dari mantan istrinya. Sedangkan istri barunya tahu hal itu dan tidak memberi nasihat kepada suaminya. Apakah nafkah dan tanggung jawab terhadap anak hanya tugas ibunya saja setelah perceraian? Jazakumullah khairan. Yang perlu dilakukan adalah memberi nasihat. Yang perlu dilakukan adalah memberi nasihat. Karena bisa jadi pria tersebut nggak tahu. Ya, dipikirnya kalau sudah cerai berarti sudah lepas tanggung jawab dari anaknya. Dipikirnya seperti itu. Makanya tugas istri lama, ya, tugas mantan istri mengingatkan mantan suaminya tentang kewajiban itu. Ya, jadi anak itu sampai kapanpun ya tetap anak. Kalau istri bisa jadi mantan, tapi kalau anak enggak, ya, enggak ada ceritanya mantan apa? Mantan anak ya tetap anak. Ya, kalau istri cerai bisa jadi mantan. Ya. Jadi Anda sebagai mantan istri mengingatkan mantan suami Anda untuk menunaikan kewajibannya, ya, karena bisa jadi dia tidak tahu. Kalau jenengan sudah menasehati, menyampaikan kepada beliau, ternyata beliau tetap tidak peduli, yaitu tanggung jawab beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan nasihat. Urusan diterima atau tidak diterima nasihat kita itu di luar tanggung jawab dan wewenang kita. Oke, silakan. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz, keluar dari tema juga Ustaz. Ustaz izin bertanya, apabila janda ingin menikah lagi tapi tanpa wali, apakah sah? Kemudian jika sudah menikah, apakah pernikahannya batal Ustaz, pernikahan yang tanpa wali itu? Dan apabila batal ingin dilanjutkan, apakah harus ijab kabul lagi? Ya, lebih baik pakai wali, ya. Lebih baik pakai wali. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan la nikaha illa biwali. Tidak sah suatu pernikahan kalau tidak ada apanya? Walinya. Ya. Jadi tetap butuh wali, tetap butuh wali. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Apa yang kemarin itu dihukumi batal atau dihukumi zina, ya? Ya nggak sampai level itu, ya. Karena memang ada sebagian ulama, kalau nggak salah ulama Hanafiyah, ya, itu membolehkan. Karena menurut beliau la nikaha illa biwali, hadis yang tadi saya sampaikan, itu artinya nikah tidak sempurna kalau nggak ada walinya. Berarti tetap sah tapi nggak sempurna. Tapi yang lebih kuat pendapatnya mayoritas ulama, ya, nikah tidak sah kalau nggak ada walinya. Nah, terus kenapa kok tidak dikatakan zina? Karena ada pendapat ulama seperti itu. Itu namanya ada syubhat di situ. Ada syubhat, ada kesamar-samaran. Ya, ada kesamaran di situ. Maka ya kalau mau aman, lebih aman, ya silakan Anda mengulang lagi akad pernikahannya dengan mendatangkan apa tadi? Wali. Itu lebih aman memang, ya, lebih aman. Tapi yang sudah terjadi, bahkan mungkin sudah lahir anak mungkin, ya, dari pernikahan yang tanpa wali itu, maka ya tidak dihukumi anak itu sebagai anak apa? Anak zina, ya, nggak dihukumi seperti itu.
Tapi kalau jenengan pengen hati-hati, ya silahkan jenengan mengulangi kembali akad pernikahan itu. Syukur-syukur ya bukan hanya dengan wali, tapi juga dicatat. Berarti dengan penghulu, ya. Karena kita hidup bernegara. Hidup bernegara itu hal-hal yang bersifat seperti ini, pernikahan, perceraian, itu seharusnya tercatat, ya, di dalam catatan sipil untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.